maraknya tren budaya luar yang masuk ke Indonesia, menjadikan sanggar-sanggar sebagai salah satu benteng pertahanan dalam melestarikan seni dan budaya lokal. Nah, seperti apa keberadaan sanggar-sanggar seni di Solo dalam rangka mempertahankan seni dan budaya di tengah gempuran budaya luar? Berikut liputannya. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang melimpah. Setiap daerah memiliki keunikan dan warisan budaya yang berharga. Salah satu kota yang kaya akan tradisi dan warisan budaya adalah Kota Solo, sebuah kota di Jawa Tengah yang telah lama menjadi pusat kebudayaan. Kota Solo atau Surakarta dikenal karena kesenian tradisionalnya. Kesenian seperti wayang kulit, wayang orang, seni gamelan, tari-tarian Jawa, dan tembang Jawa masih hidup dan terus dilestarikan di kota ini. Namun saat ini, maraknya budaya asing atau budaya luar yang masuk ke Indonesia mulai menggeser minat anak-anak muda untuk mencintai budaya sendiri seperti mencintai kesenian tari. Sebagai contoh, banyaknya anak muda yang demam K-pop dan musik mancanegara. Peran sanggar-sanggar seni di tengah masyarakat menjadi penting sebagai upaya untuk membentengi anak muda ikut tren budaya asing. Keberadaan sanggar seni tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya para seniman, tetapi juga sebagai penjaga dan penerus warisan budaya yang berharga. Sanggar seni berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran, di mana generasi muda dapat belajar dan mengajarkan berbagai bentuk seni tradisional seperti tari, musik, teater, dan seni rupa. Dengan adanya sanggar seni yang tersebar di tengah masyarakat, diharapkan semakin banyak anak-anak generasi penerus bangsa dapat menyalurkan hobi mereka di bidang seni. Dan secara tidak langsung, mereka dapat melakukan pelestarian budaya daerah agar tidak punah. Banyak anak-anak sejak usia dini sudah memiliki bakat di bidang seni. Bahkan mereka memiliki ketertarikan di bidang seni tradisional, namun bingung harus mengasah kemampuan mereka di mana. Maka dari itu, pentingnya adanya sanggar seni yang memiliki guru-guru seni yang dapat melatih anak-anak sejak dini dalam berlatih dan mengasah kemampuan mereka dan mampu bersaing dengan seniman-seniman lainnya. Menurut tokoh penggiat kesenian Solo, Heru Mataya, yang menjadi problem dalam masyarakat termasuk di Solo saat ini adalah memudarnya keinginan anak muda belajar kesenian Jawa meskipun di Solo ada sekolah tinggi seni serta SMKN seni. Kehadiran budaya asing telah membawa dampak sangat besar bagi kebudayaan warga negara Indonesia, yakni dengan perlahan-lahan menyebabkan masyarakat Indonesia terbawa arus untuk mengikuti kultur kebudayaan bangsa asing tersebut. Dan bagi Heru, sanggar-sanggar seni, khususnya sanggar tari di Solo, memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan budaya Jawa karena mencakup seni menari, seni gamelan, serta seni ketoprak dan wayang orang. Heru sendiri dalam setiap event budaya yang dikerjakan selalu melibatkan sanggar-sanggar seni tari. Hal ini sebagai wujud ikut melestarikan budaya seni tari dengan memberikan ruang untuk berekspresi. Namun, diakui Heru, sanggar-sanggar seni ini seolah kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tapi memang serta-merta juga kita menghadapi satu persoalan juga bahwa sebenarnya sanggar-sanggar tari karawitan di Kota Solo ini memang sanggar-sanggar yang saya lihat mandiri semuanya ya. Di tengah-tengah segala keterbatasan mereka masih terus mengadakan latihan, mereka langsung mengadakan pementasan dan sebagainya. Meski dukungan-dukungan dana dari sanggar itu sendiri maupun dari pemerintah sangat terbatas untuk itu. Tapi mereka terus bergerak mengekspresikan kegiatannya sebagai satu meneguhkan Solo sebagai kota budaya. Senada dengan Heru, seniman tari Solo sekaligus koreografer Mugiono Kasido mengatakan, uluran tangan pemerintah sangat dibutuhkan agar sanggar-sanggar seni bisa bertahan. Karena menurut Mugi, belajar menari bukan hanya saja ikut melestarikan budaya, namun bisa menjadi bekal hidup. Seperti diakui Mugi, berbekal kemampuan menari dan mengembangkan tari kontemporer, ia bisa berkeliling dunia, mulai benua Asia, Australia, Eropa, Amerika, dan Afrika dengan karya tari kontemporernya. Atau ada pembinaan bagaimana untuk menjadi sanggar itu bisa hidup. Dari pemerintah pembinaan dan subsidi itu penting. Karena supaya hidup,
Jangan hanya kesenian harus lestari. Wah, lestari hanya dalam wacana aja. Tapi realita kenyataan itu harus diwujudkan supaya sanggar hidup semua. Sekarang ya memang hidup, tapi ya hidup ya mungkin lain kalau diperhatikan oleh pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat dan daerah kerjasama itu mungkin lebih bagus lagi. Di Solo banyak dijumpai berbagai macam sanggar seni yang bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya di Indonesia, khususnya seni tari. Salah satunya adalah Sanggar Seni Tari Sanggar Sarwi Retno Budaya yang berlokasi di Jalan Bima nomor 8 Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Sanggar tari ini didirikan oleh Sarwiyati Hartono sejak 1975. Menurut Sarwiyati, saat itu ia yang juga sebagai penari dan pemain ketoprak membuka sanggar tari anak-anak bersama sang suami dan melatih sendiri di rumahnya. Materi yang diajarkan pada saat itu termasuk tari golek Sri Rejeki, gambir anom, minak jinggo dayun, dan kelono gandrung. Saat itu setiap siswa yang datang dikenakan biaya Rp100.000. Selanjutnya pada tahun 1977 mulai merambah mengajar di Danu Kusuman dengan mengumpulkan anak-anak di daerah sekitarnya. Bahan tarian batik, merak, pembidang kidang. Dalam menerima siswa, Sarwi Retno Budaya tidak mementingkan jumlah siswa tetapi lebih pada kualitas. Sarwiyati yang lahir pada Maret 1948 itu berkisah, menari sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Alasan ia membuka sanggar tari agar ilmu yang dimilikinya bisa diturunkan kepada anak cucu. Supaya anak-anak itu bisa menari Jawa gitu, nguri-uri kebudayaan Jawa. Tuh. Sejauh ini gimana tanggapan dari masyarakat sekitar dengan adanya sanggar yang Ibu kelola? Oh dulu ya Mas, dulu itu dari kampung sini semua itu. Terus belajarnya nggak punya rumah besar, belajarnya di halaman belakang sana tempatnya kakak saya gitu. Diungkapkan Sarwiyati, saat awal membuka sanggar semua serba sederhana. Hanya bermodal selendang dan tanah kebun yang luas di halaman belakang rumah. Awalnya jumlah murid yang diampu sebanyak 100 siswa. Belajar menari dengan mengikuti tabuhan nada yang disuarakan lewat mulut dan siswa mengikuti gerakannya sesuai tabuhan yang diucapkan. Saat ini ada puluhan siswa yang belajar menari di Sanggar Sarwi Retno Budaya, mulai anak usia 2 tahun, remaja, hingga ibu-ibu rumah tangga. Sejumlah orang tua yang menitipkan anaknya untuk latihan menari di Sanggar Sarwi Budaya mengaku senang karena bakat anak-anaknya bisa dikembangkan. Apalagi biaya untuk latihan relatif murah. Iuran bulanan bervariasi antara Rp150 hingga Rp400.000 per bulan. Untuk melestarikan budaya Jawa aja menurut saya. Karena kan era sekarang ini banyak sekali budaya luar yang masuk ke Indonesia. Jarang sekali anak-anak itu kenal sama budaya tradisionalnya sendiri, itu aja Pak. Setiap sore hari mereka dijadwal untuk latihan menari. Seperti saat ini ada jadwal menari untuk anak-anak usia sekolah dasar dengan alunan musik gamelan yang diputar dari tape. Sejumlah anak-anak putri dengan berbalut selendang tampak semangat mengikuti gerakan dari guru tari. Senang sih, senang. Tapi kalau pas itu dilihat satu mall, aku agak malu. Terus tapi nggak apa-apa kan? Terus cita-citamu untuk menari sendiri kira-kira kamu pengen seperti apa sih besok itu? Buat bisa menarinya tuh bagus. Tari lilin, tari rampak, black didot, sama bang Reno. Udah pentas di mana saja ini? Grand Mall. Gimana waktu kamu pentas itu kan banyak yang nonton, yang tepuk tangan. Gimana yang dirasakan gimana?
agak gugup. Ingin melestarikan budaya Indonesia. Oh iya. Terus kira-kira cita-citamu sendiri apa besok kalau MUA. Yang menarik, selain melatih tari anak-anak dan remaja, sanggar ini juga memfasilitasi latihan menari bagi ibu-ibu rumah tangga. Menurut salah satu peserta tari ibu-ibu, awalnya karena sering antar anak ke sanggar, kemudian terpikir untuk ikutan latihan menari. Dan akhirnya usulan tersebut diakomodir oleh pemilik sanggar hingga banyak peminat. Selain itu, untuk memberikan contoh ke anak-anak bahwa usia yang tidak muda lagi masih semangat untuk ikut melestarikan budaya sendiri. Sebenarnya simpel aja sih. Saya kan sering mengantar anak saya ke sanggar, gitu kan. Terus banyak ibu-ibu menunggu. Saya mikir bahwa maksud sih ibu-ibu cuma nunggu dan ngerumpi seperti itu. Terus saya matur ke yang kira-kira bisa nggak kalau ibu-ibu ini dibuatkan suatu kelompok untuk belajar menari seperti itu. Akhirnya Eyang mencoba untuk menerima usulan saya, terus kemudian saya mencoba untuk mengajak ibu-ibu seperti itu, ya lumayan peminatnya banyak. Nah itu kita juga nggak kerasa ternyata udah hampir 1 tahun kita melalui proses ini seperti itu. Filosofinya itu kalau seperti yang disampaikan ibu gurunya, itu wiromo, wiroso, sama wirogo. Jadi kita dalam keseharian itu, dalam segala tindakan lah kita harus menggunakan rasa. Tapi rasa tidak brek, itu ada wiromonya. Jadi berjalan pun enak gitu. Tapi wirogonya itu harus sesuai dengan rasa, jadi tidak asal. Beda dengan kalau kita misalkan emosi di jalan itu, kalau kita ingat itu rasanya juga sudah lain. Selain Sanggar Tari Sarwi Budaya, ada lagi Sanggar Seni Tari di Solo yang juga konsen ikut melestarikan budaya Jawa, yaitu Sanggar Tari Gedong Kuning di Laweyan, Solo yang didirikan 5 tahun lalu oleh pasangan suami istri Pujiono dan istrinya. Di sanggar ini, anak-anak dari usia dini sudah dilatih tarian tradisi Jawa. Selain itu, puluhan anak-anak usia SMP hingga SMA juga banyak belajar di Sanggar Gedong Kuning. Menurut Pujiono, awal mula berdirinya Sanggar Gedong Kuning yang bermarkas di rumah Pujiono yang berada di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, ingin ikut melestarikan budaya Jawa. Apalagi Solo adalah kota budaya. Awal berdiri tahun 2018, muridnya berasal dari anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya. Berjalannya waktu, jumlah peserta didiknya terus bertambah. Hingga saat ini sudah mencapai 100 anak mulai dari tingkat balita hingga remaja. Pujiono berharap perhatian pemerintah terhadap sanggar-sanggar seni di Solo sangat dibutuhkan. Agar sanggar-sanggar seni di Solo bisa bertahan dan menjadi harapan baru bagi siswa tari yang ingin menggapai cita-cita melalui dunia tari. Jangan sampai tergerus atau istilahnya tergeser oleh budaya-budaya lain. Siapa yang mau mempertahankan, siapa yang mau meneruskan regenerasi harus kita semua, dan kita punya prinsip, ayo mendidik anak untuk membentuk karakter anak supaya mau memahami, mencintai, syukur bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang artinya kegiatan positif, belajar nari. Atikah, salah satu siswa Tari Gedong Kuning, mengaku bangga bisa menjadi seorang penari. Siswa kelas 3 SMA ini bercita-cita ingin menjadi penari profesional. Karena awalnya kan emang dari TK, dari kecil tuh emang udah sering nari, lihat orang nari gitu kan kayak keren, bagus gitu. Terus sama orang tua tuh kan disupport juga tuh. Terus makanya diikutin ke sanggar. Terus di sanggar itu mulai kayak wah keren banget ya, mau melestarikan budaya lebih luas lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Solo Arjo Widyandoko mengatakan Pemkot Solo telah melakukan beberapa langkah dalam membantu keberadaan sanggar-sanggar seni di Solo. Salah satunya dengan melibatkan sanggar seni dalam setiap event-event yang diadakan Pemkot Solo. Tak hanya itu saja, Pemkot Solo juga menyediakan ruang latihan atau pentas berupa pendopo di setiap kantor kelurahan. Bahkan setiap kegiatan seni yang mewakili Pemkot Solo selalu mengajak sanggar-sanggar seni.
Namun diakui Aryo, terkait bantuan finansial selama ini memang belum ada. Hanya ketika Pemkot Solo membutuhkan pentas seni untuk pentas, baik di kota Solo maupun mewakili kota Solo, mereka mendapatkan honor. Jadi untuk pendanaan langsung mungkin ini belum pernah dulu ada bantuan-bantuan seperti itu. Tapi kita arahnya lebih ke pendukungnya, misalnya bajunya, seragamnya. Kalau untuk uang fresh money-nya biasanya kalau kita ajak ke tampilan itu kan ada juga honornya, dan itu kita berikan di situ. Untuk mendukung keberadaan sanggar-sanggar seni di Solo, tahun ini Pemkot Solo bahkan membuatkan acara khusus bagi sanggar-sanggar seni di Solo dengan membuatkan event pentas kesenian Kota Solo yang diikuti seluruh sanggar-sanggar seni Solo yang dipusatkan di pendopo Balai Kota Solo. Belasan sanggar yang ikut berpartisipasi malam ini cukup antusias. Mereka berusaha menampilkan koreografi tari terbaiknya karena acara seperti ini juga sebagai ajang untuk promosi sanggar. Dan bagi siswa tari, pentas di panggung adalah hal yang selalu dinanti untuk mengetes mental penari ketika harus tampil di hadapan banyak penonton. Hal yang mungkin menarik atau menyenangkan bagi siswa tari adalah ketika mereka diminta untuk tampil dalam sebuah event seperti malam ini. Mereka bisa mengasah kemampuannya dalam hal menari di hadapan para penonton. Pertunjukan seni ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan cerita dan nilai-nilai yang mengakar dalam budaya Jawa. Melalui kesenian tradisional ini, generasi muda dapat mengenal dan mengapresiasi warisan budaya mereka, serta menjaga agar tradisi tersebut tetap hidup dan berkembang. Negara Indonesia merupakan negara kaya akan budaya yang dimiliki. Meskipun berbeda dari sudut pandang manapun, masyarakat Indonesia akan mempertahankan budaya yang ada. Karena budaya merupakan suatu karya hasil dari para pendahulu mereka yang harus diwariskan turun-temurun. Namun ketika budaya asing masuk ke Indonesia, banyak masyarakat Indonesia ikut terpengaruh dengan budaya warga asing itu. Dibutuhkan peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam rangka menjaga dan melestarikan seni budaya Nusantara agar tidak punah. Sri Hartono, Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah.